Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti MPD. Saya merupakan dosen D3 Sistem Informasi pada Fakultas Komputer dan Multimedia Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Saya merupakan dosen yang mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah pengantar kalkulus dengan bobot 3 SKS. Pengantar kalkulus itu merupakan salah satu mata kuliah penunjang di dalam Fakultas Informatika. Kemudian deskripsi singkat mengenai mata kuliah saya, yaitu pengantar kalkulus ini membahas tentang dasar-dasar kalkulus mengenai bilangan real, kemudian persamaan dan pertidaksamaan, fungsi, limit, turunan, dan integral. Dengan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep turunan dan integral fungsi satu variabel dan aplikasinya di dalam informatika. Konsep-konsep matematika ini memberikan dasar konsep-konsep matematika ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan sistem perangkat lunak. Nah, di sini dengan memahami penerapan kalkulus di dalam informatika, maka kita dapat meningkatkan kualitas dan kinerja perangkat lunak yang dikembangkan. Materi mata kuliah pengantar kalkulus ini terdiri dari sistem bilangan real, kemudian ada persamaan dan pertidaksamaan, nilai mutlak, relasi dan fungsi, fungsi komposisi, limit, turunan, dan integral. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya berikan itu mengacu pada RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, yang sudah disesuaikan dengan CPL atau capaian profil lulusan dari prodi Sistem Informasi, di mana di dalam RPS juga sudah disebutkan tentang CPMK dan sub CPMK yang sudah diperbaharui sesuai dengan kebutuhan prodi. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Case Based Learning atau CBL, di mana CBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan teori melalui analisis kasus, khususnya materi kalkulus. Kemudian, mahasiswa itu ditantang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan situasi yang mereka temui. Dan proses ini juga memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan aplikasi praktis sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis yang lebih kuat. Selanjutnya ada Project Based Learning atau PJBL, di mana PJBL lebih menekankan kepada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, kemudian melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Kemudian pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah DIA, di mana delivery, interaction, dan assessment. Delivery itu sendiri yaitu penyampaian materi pembelajaran saya lakukan melalui PPT, video pembelajaran, kemudian ada modul, buku referensi, baik itu secara luring maupun secara daring melalui LMS. Kemudian ada interaction, yaitu tanya jawab dengan mahasiswa yang biasanya saya lakukan melalui diskusi. Kemudian ada juga dalam bentuk daring seperti Zoom atau via WhatsApp. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment yaitu saya menilai kehadiran mahasiswa itu dengan bobot 15%, kemudian sikap saya nilai 10%, tugas dan kuis 15%, UTS dan UAS masing-masing 30%.
Salah satu penelitian yang saya lakukan yaitu membahas tentang pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan audio visual aids yaitu pada siswa tunarungu. Nah, di dalam penelitian ini saya menggunakan materi yang berhubungan dengan IT dan kalkulus, yaitu audio visual aids dan materinya tentang sistem bilangan real. Kemudian saya juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan perancangan iceberg, pembelajaran matematika realistik dengan konsep kearifan lokal untuk guru sekolah dasar. Hal ini juga berkaitan erat dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar kalkulus, khususnya sistem bilangan real. Sekian dan terima kasih. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, oke. Untuk hari ini sebelum kita mulai materi kita, Ibu absen dulu ya. Nurul Ilya, Sania, Rozatul Jannah, ada? Nazira. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi kita yaitu sistem bilangan real. Nah, sebelum kita masuk ke sistem bilangan real, Ibu mau bertanya dulu karena ini materi dasar ya, materi dasar kalkulus di informatika. Ibu mau tanya dulu, ada beda nggak angka, nomor, dan bilangan? Beda, Bu. Oke, gimana kira-kira yang membedakan antara nomor, angka, dan bilangan? Nomor adalah menunjukkan kedudukan dalam urutan. Angka adalah simbol yang tidak memiliki nilai. Bilangan adalah simbol yang tidak diberikan suatu nilai. Ya betul, siapa namanya? Rozatul Jannah. Ya, berarti nomor itu adalah angka yang menunjukkan kedudukan dalam urutan. Misalkan itu dalam nomor antrian. Kemudian angka itu merupakan simbol yang tidak memiliki nilai, di mana misalkan kita ambil contoh 764 dan 123. Apa maksud dari angka tersebut? Apakah 764 itu lebih besar dari 123? Belum tentu ya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memberi nilai atau tidak memberi kesepakatan sehingga angka tersebut tidak memiliki nilai. Kemudian bilangan. Bilangan itu adalah simbol dari suatu nilai, yang simbol dari sesuatu yang sudah diberi nilai. Berarti ada kesepakatannya. Misalkan angka 7 dan angka 3. Angka 7 menyatakan dari kuantitas sejumlah angkanya yaitu 7. Dan demikian juga dengan angka 3. Makanya kalau bilangan itu berarti simbol yang telah diberi nilai, yang sudah disepakati angkanya berapa. Kalau 7 berarti angkanya berjumlah 7. Jadi udah tahu kan apa bedanya nomor, angka, dan bilangan. Kemudian kita masuk ke sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0. Kenapa kita mulai dari 0? 0 itu merupakan bilangan yang unik. Kenapa disebut dengan bilangan unik? Ya, Sanya? Karena semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan bilangan yang dibagi hasilnya tidak terdefinisi. Bagus ya, berarti 0 itu disebut bilangan unik karena 0 itu netral. Kalau kita bilang netral, 0 itu merupakan bilangan yang sangat unik karena setiap bilangan, semua bilangan yang apabila dibagi dengan 0 hasilnya dia tak terdefinisi.
Kemudian apabila dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Mau berapapun bilangannya, ketika kita kalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Dan apabila dipangkatkan dengan 0, semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 dia akan menghasilkan 1. Oke, kemudian 0 itu juga ada pasangannya. Pasangannya yaitu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari mana? Dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama juga seperti kehidupan kita, manusia itu diciptakan secara berpasangan. Nah, ini bilangan juga demikian. Bilangan 0 dan bilangan asli ketika dia dipasangkan atau dipadukan, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari mana? Dari 0. Nah, apakah 0 itu termasuk dalam bilangan bulat positif? Sedangkan dia 0 itu dia berdiri sendiri. Berarti kalau bilangan bulat positif itu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan bulat negatif dia dimulai dari mana? Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, berarti setelah kita gabungkan atau kita padukan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat atau integer. Berarti kalau bilangan bulat positif itu kan ada bilangan cacahnya, yaitu ada nolnya. Ya, 0 itu biasa tidak disebutkan negatif atau positif, tetapi lebih ke negatif. Tapi dia netral. Ya. Kemudian setelah bilangan bulat itu dimulai dari mana? Apakah bilangan bulat itu bilangan yang bulat-bulat, Bu? Iya. Iya. Atau ada yang mengatakan, Bu, bilangan bulat itu dimulai dari 8, Bu, 6, Bu, 9. Kenapa bisa seperti itu? Karena bilangan bulat itu yang ada bulatannya, Bu. Ya? Bukan. Jadi bilangan bulat itu apa? Ada yang mau coba menjawab? Ada? Ada? Ayo. Safia? Bagaimana bilangan bulat itu, Safia? Atau Sanya? Bilangan bulat dimulai dari bilangan negatif, terus 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, berarti bilangan bulat itu dimulai dari 0 dulu boleh, kemudian bilangan negatif dan bilangan positif. Berarti gabungan antara ketiganya. Ada di sini 0, ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, baru menghasilkan bilangan bulat atau integer. Kemudian setelah bilangan bulat, pasangannya, lawan dari bulat itu apa? Pecahan. Berarti setelah ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, pecahan itu biasanya ditandai dengan apa kira-kira? Apa yang ciri khas dari bilangan pecahan? Ada apa kira-kira? Ada pernya. Berarti bisa jadi 1/2 atau 3/2, ya kan? Kemudian setelah bilangan bulat dan bilangan pecahan kita gabungkan, dia menghasilkan bilangan rasional. Bilangan rasional itu yaitu Q sama dengan P per Q. Dengan Q tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini dia P per Q itu kalau kita misalkan Q-nya 4, misalkan 8 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah berapa? 8 kita bagi 4, 2. Berarti kalau misalkan Q-nya sama dengan 0, berarti kalau 8 kita bagikan dengan 0, hasilnya
berapa? 8 dibagikan dengan 0. Tidak terdefinisi. Ingat yang tadi kan? 0 itu merupakan bilangan unik. Apabila semua bilangan kita bagikan dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, di situ sudah terbukti kan? Makanya di bilangan rasional itu tidak boleh Q-nya sama dengan 0. Kemudian setelah ada bilangan rasional, ada juga dia bilangan irasional. Sebelumnya, kalau bilangan rasional itu kadang-kadang kan dia ada hasilnya dalam bentuk desimal. Bisa jadi dia pembagiannya hasilnya dalam bentuk berulang. Misalkan 3,4444. Nah, itu termasuk dalam bilangan rasional. Kemudian kalau irasional berarti apa? Hasilnya itu dia sangat panjang hasilnya. Berarti kalau misalkan Pi itu simbol dari apa? Hasil dari Pi itu bisa 22/7. Pi itu berapa nilainya? Nilai dari Pi 3,14. 3,14 apakah memang 3,14 doang atau dia ada angka di belakangnya lagi? Ada, panjang sekali angkanya, makanya kita ambil 2 angka di belakang koma, dan dia bukan hasil yang berulang. Misalkan 3,14257 dan seterusnya. Setelah ada bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Nah, ketika kita gabungkan semuanya, baru dia menghasilkan bilangan real. Berarti bilangan real itu berarti kumpulan dari 0, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan pecahan, irasional dan rasional. Itu masuk semua ke dalam bilangan real. Baru dia bilangan pasangannya adalah bilangan imajiner. Kemudian dia ada sifatnya. Sifat dari bilangan real, dia ada sifat urutan. Berdasarkan urutannya, dia ada trikotomi, di mana jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Itu sifat trikotomi. Kemudian ada sifat ketransitifan, di mana dia jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian itu misalkan Z bilangan positif dan X lebih kecil dari Y, maka X kali Z lebih kecil dari Y kali Z. Nah, sedangkan bila Z itu bilangan negatif, maka X kali Z lebih besar dari Y kali Z. Itu berdasarkan sifat urutan. Bagaimana kalau berdasarkan sifat kealjabarannya? Nah, ini dia sifat kealjabaran dari bilangan real. Di sini ada hukum komutatif. Hukum komutatif. Ada yang tahu komutatif itu apa? Ya, Hukum komutatif adalah pertukaran yang rumusnya A dikalikan dengan B sama dengan B dikalikan dengan A. Berarti kalau hukum komutatif itu dia bersifat pertukaran, posisinya ditukar. Bisa jadi simbolnya A atau B, atau bisa jadi dengan X dan Y. Nah, kalau misalnya pertukaran berarti posisi X tambah Y misalkan, atau A tambah B sama dengan B tambah A atau Y tambah X. Nah, di sini misalkan kita ambil contoh, A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, maka 2 tambah 5 itu kan posisi A dan B, sama dengan B tambah A. 2 ditambah dengan 5 sama nggak dia dengan 5 ditambah dengan 2? Sama nggak kira-kira hasilnya? Berapa 2 tambah 5? 7. Maka A
tambah B sama dengan B tambah A. Hasilnya sama-sama 7. Berarti berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian dia ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini yang pertama misalkan X tambah dalam kurungnya Y tambah Z sama dengan di dalam kurung lagi. Kalau tadi kan di luar kurung X-nya, sekarang X-nya yang di dalam kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z. Nah, kira-kira kalau kita masukkan dia salah satu bilangan, apakah dia akan berjumlah sama? Berjumlah sama nggak kira-kira? Coba Alvita, kira-kira berjumlah sama nggak kalau kita masukkan salah satu nilainya? Angkanya berapa misalnya? Sama nggak dia? X tambah Y tambah Z, itu Y tambah Z itu kan dalam kurung. Sama nggak kira-kira? Sama ya? Nah, maka di bilangan real itu juga berlaku hukum asosiatif. Kemudian ya ada hukum distributif. Hukum distributif itu X dikali dalam kurungnya ya, X buka kurung itu menandakan dia perkalian Y tambah Z sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Kalau kita ambil salah satu angka misalkan X itu 2, Y-nya 3 dan Z-nya 4, bisa 4 ya. Nah, kira-kira sama nggak hasilnya? Di X kali Y tambah X kali Z. Sama nggak kira-kira hasilnya? Ayo, ada yang sama? Sama nggak kira-kira? Sama. Berarti kan X-nya tadi 2 kan? X kali Y tambah Z. Y-nya 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, ketika X kali Y berarti 2 dikali dengan 3 ya. 2 dikali dengan 3 berapa hasilnya? 6. Dan X kali Z berarti 2 kita kalikan dengan berapa? 4 hasilnya 8. 6 kita tambahkan dengan 8 hasilnya 14. Berarti sama ya, luas kiri dengan luas kanan sama dia hasilnya. Itu berlaku sifat distributif. Kemudian ada elemen-elemen identitas. Di sini terdapat 2 bilangan real yang berlainan, 0 dan 1 yang memenuhi X tambah 0 sama dengan X dan X kali 1 sama dengan X. Itu untuk setiap S bilangan real. Artinya ketika kita kalikan atau kita jumlahkan, dia menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu bersifat ada elemen identitas. Hasilnya tetap, kalau ini X-nya X tambah 0 dan X tambah 1, hasilnya tetap X. Berarti dia ada identitasnya. Kemudian ada kebalikan atau inverse ya. Inverse itu apa sih? Kebalikan ya, atau lawan. Nah, setiap bilangan X mempunyai kebalikan penambahan atau disebut juga dengan negatif. Berarti kalau ada min X, tentu ada X yang positif. Kemudian kalau misalkan ada min 1, berarti kebalikannya adalah 1. Berarti ada hubungan timbal baliknya, maksudnya ada kebalikannya. Semua ada kebalikannya, berarti itu disebut dengan inverse. Nah, dari semua ini, dari penjelasan materi ini, ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ada? Ada nggak yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah jelas semua ya. Karena apa? Karena ini dasarnya dari kalkulus, yaitu mengenal sistem bilangan
belajar tentang sistem digital. Itu juga keterkaitannya sistem bilangan real dengan digital. Bagaimana kita merancangnya atau mengaplikasikannya di informatika. Ya, ada yang mau bertanya kira-kira? Ya. Tidak ya? Bu rasa sudah jelas semua ya? Nah, kalau begitu kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini? Ya, Alvita? Kesimpulannya adalah nol yang merupakan bilangan yang unik. Ya. Berarti bilangan real, dari semua bilangan real itu berarti dari kumpulan semua bilangan. Yang dimana dari sifat kealjabaran bilangan real itu ada hukum komutatif, yaitu berarti pertukaran. Ya. Kalau hukum hukum asosiatif berarti persamaan, hukum distributif berarti penggabungan. Oke. Berarti bisa kita simpulkan semuanya, nol itu merupakan bilangan yang unik. Kemudian sistem bilangan real itu merupakan kumpulan dari semua bilangan yang termasuk bilangan rasional dan irasional. Kemudian dia ada beberapa hukum dari sistem bilangan real. Ada hukum komutatif, itu berdasarkan sifat kealjabarannya. Ada hukum distributif, asosiatif, dan ada memuat elemen identitas dan inverse atau kebalikan. Kemudian kalau berdasarkan urutannya ada urutan trikotomi, ketransitifan, dan apa satu lagi? Yang tadi? Apa kira-kira? Perkalian. Oke. Di dalam penelitian Ibu juga Ibu ada menyampaikan materi tentang sistem bilangan real. Penelitian Ibu tentang pengembangan perangkat pembelajaran di sana memuat tentang bagaimana penjumlahan bilangan bulat pada siswa tunarungu. Kemudian Ibu juga ada membuat pengabdian. Pengabdian Ibu juga berhubungan dengan bilangan real ini. Bagaimana Ibu memberikan pelatihan kepada guru-guru SD tentang bagaimana membuat iceberg. Nah, pelatihan itu membuat iceberg berdasarkan sistem bilangan real juga. Nah, Ibu ada buat suatu pengabdian dan itu bisa kalian lihat di LMS Uniki, ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Ada lagi pertanyaannya? Ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.